jemaat GKS yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa di siang hari ini. Walaupun kita masih online, tapi kita percaya bahwa kasih Tuhan terus ada buat kita semua. Dan apapun yang kita hadapi, kita percaya janji Tuhan ya dan amin buat kita semua. Firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5 berkata, "Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau." Kita aminkan firman Tuhan, janji Tuhan buat kita semua. Apapun yang kita hadapi, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan gak pernah tinggalkan kita semua. Mari saudara-saudara, kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah siang hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang terus melimpah-limpah atas kami. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur atas hari yang luar biasa yang Kau beri. Kesempatan untuk kami boleh beribadah Tuhan, walaupun masih lewat online. Tapi kami yakin dan kami percaya kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau berfirman bahwa penyertaan Tuhan selalu ada buat kami percaya Tuhan, kami semua dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan, biarlah urapan yang baru terus mengalir Tuhan buat Bapak Pendeta Reo Pangabean. Biarlah apa yang disampaikan oleh Bapak Reo Pangabean boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan, menjadi rema di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami siang hari ini Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terpuji-pujilah Engkau Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, kekuatan yang kami punya saat ini itu hanya datang daripada-Mu ya Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya Bapa, bahwa kekuatan ini hanya datangnya daripada-Mu ya Tuhan. Mari kembali angkat pujian. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali kita katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman
kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhanlah yang menyertai kehidupan kami, melindungi kami aman di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk setiap pokok-pokok doa yang dinaikkan oleh saudara-saudara kita di dalam ibadah ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang ditinggal oleh Mama terkasih dari keluarga Diakenius dan Winda dan Bapak Stefan. Sebab firman Tuhan berkata, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Berbahagialah mereka yang berduka cita, karena mereka akan hidup. Bapa, Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan. Engkau yang akan menghibur dan menguatkan setiap keluarga yang ditinggalkan, dan biarlah keluarga yang ditinggalkan boleh memuliakan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan, kami juga mau berdoa bahwa oleh kasih karunia-Mu Engkau sudah menambahkan satu usia perkawinan bagi ibu kepala kami, Ibu Seliana Solongan dan Pak Yantan Irisan. Terima kasih untuk kehadiran dalam pemeliharaan-Mu di tengah-tengah keluarga ibu kepala kami. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Kami sungguh sangat bersuka cita di dalam. Kami mengucap syukur Tuhan untuk doa-doa kami yang sudah dijawab, bahkan segala sesuatu yang Tuhan buat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan amat baik dan teramat baik, dan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa kepadamu dan menaikkan segala ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Biarlah mata kami tertuju kepada-Mu Tuhan. Segenap hidup kami mau serahkan kepada-Mu. Haleluya Yesus. Dengan segenap hati kami mau katakan dengan iman, katakan dengan penuh keyakinan. Mari jemaat Tuhan, sama-sama angkat pujian. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin Tuhan. Ini adalah pernyataan kami ya Bapa, bahwa kami mau terus mengikuti kehendak-Mu. Kami mau selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita angkat pujian ini kembali. Mataku
Mari sama-sama memuji Dia. Dia yang telah membawa kita dari gelap menuju terang-Nya yang mulia. Amin. Dia bawaku dari gelap kepada terang-Nya yang mulia. Anugerah Tuhan terbesar. Kuasa dosa dihapuskan oleh kuasa darah-Nya. Kebangkitan Tuhan kita. Dia yang telah ada sebelum semua ada, yang ditinggikan dalam segala ciptaannya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, segala kuasa dan kerajaan tunduk pada namanya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, surga bumi bermasmur dan menyembah Dia. Kuasa dosa dihapuskan oleh kuasa darah-Nya. Kebangkitan Tuhan kita. Yes, Dia yang telah ada sebelum semua ada, yang ditinggikan dalam segala ciptaannya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, segala kuasa dan kerajaan tunduk pada namanya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, surga bumi bermasmur dan menyembah Dia. Yesus Tuhan, Yesus Raja, segala kuasa dan kerajaan tunduk pada namanya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, surga bumi bermasmur dan menyembah Dia. Haleluya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Rio Panggabean. Senang pada kesempatan hari ini Tuhan kembali memilih saya untuk menjadi saluran berkat di Gereja Kemuliaan Sion Sudirman. Tentu Tuhan memilih lewat Ibu Gembala dan staf pastoral. Baik, sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan, adalah baik kita berdoa kembali. Terima kasih Bapa di dalam surga, tak henti-hentinya hamba mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami semua. Terlebih siang menjelang sore ini, kami kembali bersekutu, kami kembali berkumpul, kami kembali memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Bahkan nanti akan mendengar kesaksian anak Tuhan yang luar biasa. Biarlah ini semua boleh menjadi rangkaian dupa yang harum di hadapan-Mu. Biarlah apa yang sudah kami kerjakan, sudah kami lantunkan dari hati kami yang paling dalam, itu membuat surga bergetar, membuat
membuat engkau Bapa bersuka cita oleh karena anak-anakmu. Berkata-katalah Bapa melalui hamba-mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-mu ini sungguh-sungguh boleh terseberangkan kepada sahabat-sahabat, kepada saudara-saudara jemaat Gereja Kemuliaan Sion Sudirman, bahkan jemaat-jemaat simpatisan lainnya yang menyaksikan tayangan ini. Dan jangan biarkan satupun dari kami terlewat oleh kebenaran firman Tuhan. Buka telinga dan hati kami, biarlah firman itu bekerja sebebas-bebasnya. Dan ajar kami taat, agar setiap apa yang keluar dari hidup kami nanti, itu semua pekerjaan firman Tuhan. Dan pekerjaan Tuhan tidak akan pernah gagal dan sia-sia. Terima kasih Bapa. Syukur dan doa hamba-Mu, hamba naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang siap diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah perubahan hidup. Dan ketika saya merenungkan tema ini, yang tertarik dan yang menarik perhatian saya kembali kepada kitab yang sering kali kita dengar, saudara ya. Bagian firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Jemaat di Roma seperti kita tahu saudara, mereka pinter-pinter seperti saudara dan saya. Kadang-kadang dinasihatin Tuhan juga ngelawan ya. Tetapi biarlah hari ini enggak ya. Hari ini kita belajar bagaimana orang-orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan terlihat dari apa? Dari perubahan hidupnya. Ya, kita nggak lari jauh-jauh di waktu yang singkat ini. Kita akan coba telaah kitab Roma pasal yang ke-12. Dan yang menjadi acuan kita, yang menjadi bagian fondasi ibadah kita, tentu terambil dari Roma 12 ayat yang kedua ya. Firman Tuhan yang cukup kita sering dengar. Demikian firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Wow, sebetulnya kalau kita udah baca bagian ini udah selesai khotbah ini. Kenapa? Karena jelas Paulus tentu dengan dorongan Roh Kudus menuliskan ini dengan jelas. Saudara dan saya kalau sudah di dalam Kristus tidak boleh lagi serupa dengan dunia. Nah, Paulus mengatakan janganlah kamu menjadi serupa, tetapi berubahlah. Mari kita lihat dulu bagian ayat ini. Sepertinya ada 4 pesan yang Paulus ingin sampaikan di masa-masa waktu itu, dan tentu masih berlaku di masa-masa seperti ini. Seperti tersirat, saudara dan saya dikatakan jangan menjadi serupa tetapi berubah oleh pembaruan budi. Saudara dan saya diingatkan, saudara dan saya disadarkan bahwa sistem dunia ini sudah terlalu jahat, bahwa sistem dunia ini sudah berada di bawah pemerintahan si iblis. Jadi kalau kita tidak berani ambil keputusan untuk menjadikan Kristus Tuhan, sulit kita melakukan perubahan hidup. Lalu yang kedua, saudara, Paulus sepertinya menurut para penafsir ingin meninggalkan pesan bahwa kita harus bersikap tegas dengan segala cara yang berlaku dan yang populer di dunia ini. Maksudnya bukan berarti kita nggak bisa jadi populer. Bisa, kalau Tuhan mau angkat saudara dan saya, kita bisa aja juga jadi terkenal. Tetapi ketika itu menjadi tujuan akhir, nah inilah yang Paulus ingin katakan. Jangan engkau menjadi orang yang tidak tegas dengan cara-cara hidup dunia. Tetapi sambil kita hidup di dunia, mari terus beritakan kebenaran yang kekal dan standar kebenaran firman Tuhan. Jadi jelas saudara, apa yang Paulus ingin katakan dari ayat 2 ini, dia juga ingin menekankan untuk saudara dan saya atau pembaca kitab di Roma ini menjadi orang yang membenci kejahatan tetapi mengasihi yang benar ya, dan menolak untuk berserah kepada siapa? Kepada macam-macam produk dunia ya. Produk dunia itu banyak sekali ya, seperti apa ya? Ada juga di sekitar gereja keserakahan, mementingkan diri sendiri, pemikiran yang humanistik, siasat-siasat politik, iri hati, kebencian, dendam, kecemaran, bahasa yang tidak senonoh. Wah, banyak sekali saudara. Hiburan duniawi, kadang sampai pakaian yang tidak sopan, kedursilaan, narkotika, minuman keras, persekutuan dengan orang-orang duniawi. Nah, itu bukan saja terjadi dulu, tetapi sekarang pun juga ada. Nah, saudara, pelajaran berikutnya dari ayat 2 ini, para peneliti atau para arkeolog mungkin dan teolog
yang sudah menggali, menemukan inti surat. Sepertinya juga tersirat bahwa saudara dan saya ketika sudah melakukan perubahan dalam hidup ini seharusnya menyelaraskan, ya. Jadi ada keselarasan dengan cara Tuhan di dalam hidup. Lalu saudara dan saya harus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, inilah yang menjadi pesan yang luar biasa, yang kemungkinan besar sekali menjadi pemikiran Paulus mengenai tantangan dari dunia kepada setiap orang percaya. Nah, tema kita hari ini perubahan hidup. Nah, saya akan masuk pada bagian yang mendasar yang menjadi aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita jangan bahas yang tinggi-tinggi lah, nanti kita pusing ya saudara. Kalau kita bahas yang tinggi-tinggi bisa ketabrak pesawat nanti. Nah, jemaat Gereja Kemuliaan Sion Sudirman, apa sih ciri orang yang sudah mengalami perubahan hidup? Ya, kita bahas itu aja hari ini. Biar ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, bagi saya, bagi saudara, dan bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini, baik di hari Minggu ini maupun di hari-hari berikutnya. Mari kita lihat ciri yang pertama. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Wow, luar biasa sekali. Orang yang sudah mengalami perubahan hidup, dia harus melihat dan membaca, merenungkan, melakukan tulisan ini sebagai pesan dari Tuhan. Dan ini menjadi ciri orang yang sudah berubah. Jadi dari ayat 9 ini, saudara dan saya harus berani hidup dalam kebenaran serta rendah hati. Kenapa saya katakan kita harus berani hidup dalam kebenaran dan rendah hati? Dikatakan kasih itu jangan pura-pura. Jadi orang jangan suka bohong lah. Kalau kita hidup dalam Tuhan, kita harus berani apa adanya. Kita harus berani mempertontonkan bahwa kita hidup di dalam kebenaran. Lalu buah dari kebenaran itu, saudara, selain apa yang dikatakan Tuhan Yesus, kalau kau hidup dalam kebenaran maka kebenaran akan memerdekakanmu. Nah, hasil dari kebenaran yang kita terima atau pembenaran yang Yesus lakukan dalam hidup kita, maka kita menjadi rendah hati. Itu sebabnya ayat 10 Paulus bilang apa? Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi jelas, yang pertama, apa ciri orang yang sudah mengalami perubahan hidup? Dia berani hidup dalam kebenaran serta rendah hati. Ya saudara, mari kita lihat sekarang kehidupan kita masing-masing. Apa sih yang harus kita kerjakan ke depan? Kalau setiap hari orang cuma ngomong COVID, bersin dibilang COVID, batuk dibilang COVID, demam dibilang COVID, sakit perut COVID. Akhirnya kepala kita isinya cuma COVID. Tapi hari ini berubahlah oleh pembaruan budimu. Berfikirlah dengan berani hidup benar dan rendah hati. Saya tahu setiap hari kita menghadapi tantangan. Bahkan tantangan terbesar bukan dari luar. Tantangan terbesar kadang dari dalam rumah kita sendiri. Tetapi waktu kita mau melakukan perubahan, waktu kita mau mendeklar bahwa kita adalah sekarang anak-anak Tuhan yang sudah ditarik dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Untuk apa? Petrus menulisnya untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Jadi hari ini, mari kita mengkoreksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita berani hidup dalam kebenaran serta rendah hati? Jadi itu yang pertama, mulailah kita berani hidup dalam kebenaran dan rendah hati. Luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, berikutnya ya, ciri-ciri orang yang sudah mengalami perubahan hidup. Mari kita lihat bagian ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 dari Roma 12 berkata demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dulu baru-baru tobat pasti tahu lagu ini ya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu baru tobat. Setelah 2 tahun kesini masih begitu enggak? Ini pertanyaan yang serius. Lihat apa yang terjadi. Paulus dengan tegas mengatakan, janganlah kerajinanmu kendor, biarkan
rohmu menyala-nyala. Saudara perhatikan baik-baik, di dalam Alkitab rohnya adalah huruf kecil. Berarti kita tidak sedang bicara tentang roh Tuhan, tetapi roh, jiwa dan tubuh itu adalah satu kesatuan hidup manusia. Roh kita harusnya kita berani untuk melakukan atau berani bertindak untuk memuji memuliakan Tuhan. Maka roh Tuhan yang hadir di dalam diri kita karena kita menerima Kristus, itulah yang akan memampukan. Karena di bagian lain dikatakan saudara dan saya adalah kawan sekerja Tuhan. Nah, ayat 12 dikatakan lagi, bersukacitalah dalam pengharapan. Nah, saudara lihat, yang kedua, apa sih ciri orang yang sudah mengalami perubahan hidup? Dia berani menghadapi tantangan dalam melayani. Saudara, banyak pelayan-pelayan Tuhan hari-hari ini gugur oleh karena COVID itu tadi. Banyak orang bilang kita kan perlu hikmat, kita kan takut sebetulnya, tapi pakai kata hikmat. Saudara, saya tidak sedang mengajar saudara untuk menantang penyakit ini. Saya juga takut mati, makanya saya nggak mau cari mati. Tapi saya nggak takut mati ketika saya melayani lalu tiba-tiba ada penganiayaan, saya nggak takut. Ya, jadi saya juga nggak takut COVID, tapi saya nggak mau cari si COVID, ngapain? Saya cari aja tante yang lain, ya kan, masa tante COVID terus. Nah, saudara lihat, perhatikan dengar baik-baik. Ini luar biasa sekali. Dikatakan berani menghadapi tantangan dalam melayani. Nah, di dalam pelayanan, ketika saudara bertobat, roh saudara menyala-nyala, jaga itu terus. Tensinya harus tetap stabil. Kalau pakai bahasa sekarang, saturasi oksigen harus 98 gitu. Jadi saturasi oksigen rohani saudara harus stabil, jangan sampai turun. Nah, kalau itu stabil, maka saudara pasti punya pribadi atau roh yang ada dalam hidup saudara, mau aja terus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan. Ketika saudara tahu bersyukur karena saudara sudah diselamatkan Tuhan. Dan tantangan adakah? Pasti ada. Nah, disinilah ayat 12 memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Ketika kita melayani Tuhan, tentu ada harapan di dalam setiap para pengerja atau pelayan Tuhan. Kan nggak mungkin gereja ini terus bikin siaran kalau nggak ada harapan. Harapannya kan nggak muluk-muluk. Lewat ibadah seperti ini, bisa ada jiwa-jiwa baru yang terjala. Walaupun mungkin 1-2 minggu tayangan, 1-2 minggu ibadah tidak ada jiwa, tetapi pada kenyataannya saya dengar kok, dan saya lihat di Facebook atau di Instagram, GKS Sudirman melakukan sakramen baptisan. Itu bukti bahwa ketika tidak menyerah di dalam pelayanan, maka saudara dan saya punya kekuatan yang luar biasa. Dan dasarnya terus bersukacita karena ada harapan. Dan ketika terus ada tantangan, dikatakan dengan jelas karena Paulus mengalami tantangan yang luar biasa, dikatakan sabarlah dalam kesesakan. Hanya orang-orang yang sabar yang bisa melihat hasil pekerjaannya. Seorang petani kalau dia lempar bibit, ya, lempar bibit padi, kalau dia nggak sabar, dia nggak akan pernah bisa melihat hasil panennya. Dan sambil menunggu hasil tuaian, Paulus ingatkan, kita punya nafas yang tidak boleh berhenti, yaitu bertekunlah dalam doa. Saudara berdoa nggak setiap hari? Ini penting loh. Kalau saudara nggak berdoa setiap hari, saudara berarti lebih hebat dari Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus saja Alkitab menulis pagi-pagi benar dia pergi untuk berdoa. Jadi, apa ciri orang yang sudah mengalami perubahan hidup? Dia berani menghadapi tantangan dalam melayani. Saudara, hari ini Tuhan menantang saudara. Siapkah kau melayani Tuhan? Melayani Tuhan, sekali lagi saya suka mengingatkan, bukan berkhotbah seperti ini, bukan hanya memimpin pujian, bukan hanya pimpin doa syafaat atau kesaksian, tetapi ketika engkau menyerahkan seluruh kehidupanmu dan melakukan semua apa yang kau lakukan hanya untuk Tuhan, maka engkau dan saya sudah melayani Tuhan. Ya, siapapun. Juru kamera, pemain musik, yang urus listrik, penerima tamu, bahkan jemaat yang datang lalu memberi senyum kepada orang-orang yang melihat dia ketika ibadah sudah bersama-sama nanti, itu sudah melayani Tuhan. Jadi jelas, jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah, jangan pernah takut untuk melayani Tuhan. Perubahan hidup itulah yang membuat saudara punya roh yang menyala-nyala. Ya, sabar dalam kesesakan,
sukacita dalam pengharapan, dan jangan pernah putus berdoa. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Berikutnya, yang ketiga, apa atau ciri apa yang bisa terlihat di dalam kehidupan orang yang sudah mengalami perubahan hidup? Di dalam ayat 13 dikatakan demikian ya, Roma 12 ayat 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Haleluya. Semakin dalam lagi perubahan hidup orang kalau sudah di dalam Kristus. Pertama-tama berani hidup benar, lalu rendah hati. Yang kedua, kita mulai menunjukkan bahwa saya kan udah tobat, saya sekarang mulai melayani. Dan yang ketiga, ya saudara, ini mulai ada pengorbanan ya. Ada pengorbanan. Dikatakan menjadi saluran berkat melalui tindakan nyata. Wah, ketika orang selalu berpikir berkat, ketika orang berpikir saluran berkat, selalu ada di kepala soal ini. Enggak, saudara. Menjadi berkat bukan soal memberi uang. Menjadi berkat ketika saudara bisa jadi pendengar. Menjadi berkat ketika saudara bisa menguatkan orang lewat kata-kata, lewat doa, lewat sikap, lewat hati, pikiran, perbuatan. Ya benar, kalau pada akhirnya kita juga bisa menolong orang dengan membantu biaya dan lain sebagainya. Tetapi itu jangan menjadi patokan sehingga saudara sulit untuk menjadi saluran berkat. Ketika hidup kita membawa orang sukacita, ketika hidup kita membawa orang gembira aja, itu sudah jadi saluran berkat. Nah, saudaraku, dikatakan begini ayat 14 dari Roma 12, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Wow, saya suka dengan bahasa yang sangat sederhana ketika saya mau share firman Tuhan ini supaya saudara nggak ribet ya saudara, supaya saudara nggak pusing. Jelas dikatakan berkati siapa yang menganiaya kamu. Jadi orang yang mau menjadi saluran berkat melalui tindakan nyata, bukan sekedar sumbang uang, bukan sekedar mendengar keluh kesah orang, tetapi berani berdoa buat orang yang jahat sama kita. Wah, ini tantangan ini. Buat Ibu Gembala GKS Sudirman yang cantik, Wakil Gembala GKS Sudirman yang ganteng, ya, untuk pembina Pak Yan, ya, untuk sahabat saya yang selalu tolong menolong di GKS, Mami tolong Jenny Murakami, ya. Ini penting. Jangan cuma baik ya, kita baik sama orang yang baik, tapi firman Tuhan mengatakan perubahan hidup seseorang terjadi ketika kita bisa melakukan hal yang baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kebenaran Kristus sudah mengubahkan kehidupan saudara dan saya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Ya, jadi jelas yang ketiga, ciri orang yang sudah mengalami perubahan hidup, dia menjadi saluran berkat melalui tindakan nyata. Puji Tuhan, haleluya. Berikutnya yang keempat, saudara, ya, saya nggak lama-lama, saya takut saudara sudah mulai ganti channel ke gereja lain. Jangan ya, saudara, kalau dengar khotbah jangan sambil pesen makanan online, jangan sambil masak ya. Kalau dengar ibadah hari Minggu itu benar-benar mempersiapkan diri, duduk, handphone dibalik, jangan macem-macem lagi ya. Ya, tenang, fokus begitu. Karena banyak orang hari-hari ini sudah menganggap itu biasa saja. Tapi kalau saudara sudah mengalami perubahan dengan Tuhan, ibadah seperti ini pun juga mendatangkan kebaikan. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir, ciri orang yang sudah mengalami perubahan hidup. Ayat yang ke-15 dari Roma 12 berkata demikian, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Saya renungkan kalimat ini. Wow, ternyata orang Kristen, orang yang sudah mengalami perubahan hidup, hidupnya harus menghadirkan damai dan sukacita kepada sesama. Saya, saudara, dimanapun kita berada, saudara dan saya harus menghadirkan damai. Saudara dan saya harus menghadirkan sukacita kepada sesama, kepada setiap orang yang melihat kehidupan kita. Jadi nggak pedulilah orang mau bilang apa, nih orang lucu ya, kalau ada dia rame aja, lu bisa nggak sih diem? Nggak tahu. Selama kita gembira, kita rame, dan itu tidak mencemarkan nama Tuhan, go ahead, lakukan saja. Kenapa? Karena itulah salah satu bukti, salah satu ciri kita sudah mengalami Tuhan. Ada perubahan hidup yang nyata, bahwa hidup saya, di mana saya berada, di mana kaki saya berhenti, orang harus merasakan damai, orang harus merasakan sukacita kepada sesamanya, kepada setiap orang yang ada di sekitar dia, yang ada di lingkungan dia. Sekali lagi saya kembalikan kepada saudara,
Dan itu baiknya dimulai dari rumah kita dulu ya. Supaya kalau rumah kita damai, rumah kita ada sukacita, maka rumah kita jadi berkat bagi tetangga kita, bagi saudara kita, dan semua seisi rumah kita. Ketika diutus Tuhan keluar kemanapun mereka berada, mereka tetap konsisten menghadirkan damai dan sukacita bagi sesama. Haleluya. Terima kasih saudara. Saudara kayaknya serius menyaksikan tayangan ini, dan saya rindu satu ketika kita akan ibadah langsung tatap muka seperti setahun setengah yang lalu, karena GKS ini selalu membawa kesan yang manis buat saya. Dan karakter kita memang tidak terlihat selama 1 tahun setengah karena kita ibadahnya di rumah ya. Nanti kalau saya yakin tahun 2022 bulan Maret, April mungkin kita sudah ibadah seperti biasa karena sudah divaksin dan tidak menularkan satu sama lain, baru karakter kita kelihatan ya, terlihat perubahan hidup kita konsisten di dalam Tuhan, atau perubahan hidup kita berubah karena new normal ya. Tetapi yang nggak akan berubah, yang pasti ya, kita akan makan, kita akan minum seperti biasa makanan khas Manado, dan itu pasti terjadi di GKS Kemuliaan Sion. Hari ini kita sudah belajar ciri orang yang sudah mengalami perubahan hidup. Yang pertama, berani hidup dalam kebenaran serta rendah hati. Yang kedua, saudara perhatikan baik-baik, berani menghadapi tantangan dalam melayani. Yang ketiga, menjadi saluran berkat melalui tindakan nyata. Dan yang keempat, menghadirkan damai dan sejahtera kepada sesama. Itulah ciri orang-orang yang sudah mengalami perubahan hidup di dalam Kristus. Dan yang menarik saudara, setelah ini saudara juga akan mendengar kesaksian yang luar biasa bagaimana Tuhan mengubah hidup seseorang yang mungkin dulunya dia tidak pernah berpikir akan berjumpa dengan Kristus. Tetapi di balik semua pesan Tuhan, di balik 4 tindakan yang harus kita lakukan, saudara dengar baik-baik, itu tidak akan pernah terjadi kalau saudara tidak buka hati kepada Kristus. Seperti tema bulan ini yang terambil di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Pertanyaan besar hari ini, sungguhkah Roh Kudus turun atas kamu? Ketika kau katakan sungguh, mari pertontonkan 4 tindakan yang sudah kita bahas tadi. Berani hidup dalam kebenaran serta rendah hati, berani menghadapi tantangan dalam melayani, menjadi saluran berkat melalui tindakan nyata, dan menghadirkan damai sejahtera bagi sesama. Itu bukti ketika Roh Kudus turun atas hidup kita. Buka hati kita untuk membiarkan Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya di dalam diri kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Saya Pendeta Rio Panggabean. Saya percaya kita akan jumpa lagi pada ibadah-ibadah berikutnya. Dan semua sahabat Gereja Kemuliaan Sion tetap semangat di dalam Tuhan. Dan saatnya menunjukkan perubahan hidup telah terjadi. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, tak henti-hentinya sekali lagi hamba dan semua jemaat umat Tuhan di GKS Sudirman ini mengucap syukur untuk waktu yang singkat dan bahasa yang sangat sederhana akan pelajaran firman Tuhan. Engkau ingatkan lagi kepada kami Bapa, ketika kami mengklaim, ketika kami mengatakan bahwa hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup dalamku. Ajar kami berani mempertontonkan itu kepada banyak orang. Ajar kami enggak hanya pandai berkata-kata bahwa kami adalah orang Kristen, tetapi ajar kami untuk lebih pandai, lebih cakap lagi melakukannya dalam kehidupan kami. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 4 pesan Tuhan hari ini biarlah boleh tertanam di hati kita. Biarlah itu boleh juga menjadi tantangan bagi kita untuk melakukannya dengan konsisten. Bapa, kami mau menjadi orang Kristen yang berani hidup dalam kebenaran dan rendah hati. Bapa, kami mau jadi orang Kristen yang siap melayani Tuhan walaupun begitu banyak tantangan. Bapa, kami mau jadi orang percaya yang sungguh-sungguh menjadi saluran berkat melalui tindakan nyata. Dan lebih lagi, biarlah kehadiran kami Bapa membawa damai dan sukacita bagi sesama kami. Saudara, kalau itu doamu, kau boleh ambil waktumu 1 menit saja, 2 menit saja untuk berdoa. Kau boleh taruh tangan kananmu di dada, katakan, Tuhan, ini aku. Aku mau hidup dalam kebenaran dan rendah hati. Aku mau melayani Tuhan dalam segala
masalah, dalam segala kesukaan, kegembiraan, penderitaan, apapun. Karena aku tahu ketika rohku menyala-nyala melayani Tuhan, maka aku gak akan pernah gentar untuk menyatakan cinta kasihku kepadamu. Katakan itu, saudara. Katakan, Tuhan, aku taruh tangan kananku di dada, karena aku gak mau main-main. Aku mau jadi orang percaya, di mana hidupku menjadi saluran berkat yang nyata. Bahkan lebih dari itu semua, Bapa. Aku taruh tangan kananku di dada, karena aku mau buat komitmen yang baru. Bahkan memperbaharui komitmenku bahwa dimanapun aku berada, ada damai dan sukacita yang dirasakan oleh banyak orang. Terima kasih, Bapa. Sebagai hamba-Mu, hamba berdoa, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terletak di dada. Apa yang menjadi janji mereka, ya dan amin. Biarlah itu semua terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Bapa. Syukur hamba-Mu, hamba naikkan sekali lagi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Hari yang indah ini, saya akan memberikan kesaksian hidup saya atas kuasa Tuhan terhadap hidup saya, kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan hidup saya dan mengubahkan hidup saya. Saya Indah, Josephine Indah. Saya terlahir menjadi seorang Muslim yang dibesarkan juga dengan lingkungan Muslim di keluarga kecil saya. Mama saya dan papa saya dua-duanya Muslim, tapi keluarga mama adalah keluarga Advent. Dan saya waktu kecil sebenarnya sudah diberikan tanda, banyak tanda dari Tuhan, tapi untuk saya yang tidak peka. Jadi saya ingat sekali waktu kecil saya diperlihatkan sosok yang waktu itu saya lihatnya tinggi besar, hanya seperti asap tapi bercahaya. Saya diperlihatkan itu 3 kali, dan hanya saya seorang diri yang melihat. Di samping saya ada kakak adik saya yang satu kamar, mereka tidak melihat. Kemudian saya juga yang teringat dari saya kecil sampai dengan dewasa adalah momen ketika Natal. Walaupun dua-duanya saya lalui, maksudnya di keluarga mama saya mengikuti keluarga mama yang sebenarnya tidak merayakan Natal, tapi ada pohon Natal. Dan di keluarga papa merayakan Lebaran waktu itu dengan segala ornamen Lebaran yang baju baru. Kami berkumpul bersama keluarga, kemudian berrekreasi. Tapi entah kenapa yang terkesan di saya sampai dengan saya dewasa adalah melihat pohon Natal. Banyak hal yang waktu remaja saya juga merasakan mimpi-mimpi yang mungkin waktu itu kalau saya peka, saya mungkin tahu itu tanda dari Tuhan. Mimpi saya ada di gereja, melihat mimbar, kemudian saya melihat gereja dari luar, kemudian mimpi ada yang memberi saya kalung salib yang diberikan di tangan saya. Dan itu mimpi-mimpi yang banyak saya dapatkan, tapi saya tidak merasakan apapun. Maksudnya saya tidak peka. Kemudian ada masa ketika saya sudah dewasa, saya mendapatkan suatu masalah yang amat berat waktu itu, dan saya mencoba untuk mencari jati diri. Saya mendekatkan diri waktu itu dengan Tuhan saya. Waktu itu saya sholat rajin waktu itu, kemudian berpuasa juga, tapi saya tidak mendapatkan kedamaian. Hingga pada suatu hari, suatu malam, saya bermimpi, dan ini mimpi yang selalu saya ingat sampai dengan sekarang.
mimpi yang hanya diperlihatkan seorang sosok yang luar biasa waktu itu, hanya melihat saya tanpa berkata apapun dengan pandangan teduh dan bercahaya. Saya langsung bangun dan saya langsung teringat terus mimpi itu. Dan di saat itu saya mulai bimbang. Saya mulai bertanya ke saudara saya waktu itu yang satu-satunya yang bisa saya tanya. Dan dia bertanya, iya itu sosok Tuhan Yesus. Kemudian saya masih ketakutan. Saya nggak mungkin nih begini. Kemudian saya mencoba lagi tetap sholat malam, tetap menguatkan saya untuk ibadah waktu itu. Ternyata saya terus minta berdoa untuk ditunjukkan jalan. Ternyata yang saya dapatkan adalah suara yang amat sangat nyata. Waktu itu saya berada di kamar sendirian dan saya mendengarkan suara nyata itu, suara yang luar biasa. Belum pernah saya dengar sebelumnya. Ada suara Yakobus dan saya langsung mencari tahu apa itu Yakobus. Saya googling dan yang saya dapatkan waktu itu pertama kali adalah iman tanpa perbuatan itu mati, sia-sia aja. Itu yang saya dapatkan dan saya mulai sejak saat itu saya mulai bimbang, saya mulai bertanya ke saudara saya juga. Kemudian saya mulai untuk mendengarkan lagu-lagu pujian dan saat itu juga saya meninggalkan semua ibadah saya di keyakinan lama saya. Saya masih bimbang, tapi saya terus mendengarkan lagu-lagu pujian, coba mencari kesaksian juga di YouTube waktu itu dan saya mendapatkan banyak kesamaan di hidup saya. Singkat cerita, saya mulai memberanikan diri untuk ke gereja waktu itu, dan itu kuasa Tuhan juga luar biasa di hidup saya. Tuhan seperti bicara lewat pendeta waktu itu, yang benar-benar itu hidup saya yang sedang seperti itu. Banyak penguat untuk saya. Pendeta waktu itu seperti kayak Tuhan lagi bicara khusus untuk saya. Dan lagu rohani yang didengarkan juga puji-pujian yang selama ini saya dengarkan. Salah satu lagu favorit saya adalah Sampai Akhir Hidupku, dan itu diperdengarkan, kita nyanyikan bersama-sama, luar biasa. Jadi pengalaman saya pertama kali ke gereja adalah saya yakin tidak kebetulan semua Tuhan mau menunjukkan ke saya kuasanya yang begitu hebat. Banyak sekali mimpi-mimpi terus berlanjut. Tuhan seperti sayang sekali ke saya. Singkat cerita, saya mendapatkan cobaan ujian di awal tahun ini. Orang yang terkasih mendapatkan ujian untuk terkena COVID sampai dengan harus dipasang alat bantu nafas ventilator selama 10 hari lamanya, dan itu dikondisikan tidak sadar atau ditidurkan. 10 hari itu pun saya dekat sekali dengan Tuhan. Saya terus meminta sama Tuhan, saya bicara sama Tuhan. Berhari-hari saya nggak tidur karena saya merasa amat sangat jatuh, terpuruk, sedih waktu itu. Saya hanya bicara sama Tuhan. Saya minta doa-doa orang-orang yang saya rasa itu seiman dengan saya ataupun tidak. Saya terus minta dukungan doa mereka. Tapi saya sendiri doa setiap malam berjam-jam, berlutut minta dengan Tuhan, berjanji kalau orang terkasih itu sembuh, saya ingin menjadi pelayan Tuhan seutuhnya. Saya ingin dibaptis Tuhan. Waktu itu saya bilang, saya ingin terus menjadi anak-Mu yang setia. Waktu itu saya bilang, sembuhkan dia kalau anak-Mu jalan. Biarkan kami melangkah bersama-sama menjadi pelayan. Waktu itu janji saya untuk dibaptis. Dan suatu keajaiban menurut saya. Dan tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya yakini itu orang terkasih saya sembuh. Dan itu titik balik yang luar biasa, mendekatkan saya lagi terus kepada Tuhan.
Dan dia sembuh pun, dia bangun, dia berkata hal yang sama yang saya minta kamu Tuhan. Semua janji-janji saya, semua permintaan saya seperti ini dijawab lewat dia juga. Akhirnya singkat cerita, Tuhan memberikan kuasanya lagi kepada saya. Saya dibaptis juga pada hari kelahiran saya. Hari ulang tahun saya tepat, dan itu bukan suatu yang kebetulan. Saya lahir baru di hari lahir saya. Dan itu saya amat sangat berterima kasih dengan Tuhan, karena apapun masa lalu saya yakin saya sudah mati bersama masa lalu saya, dan saya hidup lagi dengan saya yang baru. Itu luar biasa yang membuat saya terus menjadi seorang yang kuat, seorang yang lebih tidak ketakutan atas apapun kecuali Tuhan, tidak khawatir hal-hal yang kecil-kecil ataupun besar. Saya yakin Tuhan selalu bersama saya. Demikian kesaksian hidup saya. Semoga Tuhan memberkati. Salam. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati, kita buka tangan kita, dan mari bersama-sama dengan keluarga di rumah masing-masing, dimanapun kita berada, saya undang bangkit berdiri untuk kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari sama-sama yang sudah diberkati, kita katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat memasuki minggu yang baru. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Shalom.